Dr. Jen kan dilantik sebagai Direktur Pelayanan Haji Ya, dalam negeri oleh Menteri Agama pada Oktober 2024. Nah, ya. kira-kira apa tugas utama dari Direktur Pelayanan Haji dalam negeri ini? Oh ya, jadi Hmm. ini adalah jabatan yang memang ya blessing in disguise, ya, rahmat dari Tuhan yang tidak pernah saya sangka-sangka Ya. jabatan ini. Mungkin Pak Menteri melihat saya ini kepercayaan ya, sebetulnya kan jabatan itu dimanapun adalah Amanah, ya. amanah ya, kepercayaan. Karena ini juga kan ada pansus Pak ya, sebelum saya masuk di sini ya Pak Menteri melihat latar belakang saya kan dari inspektorat sebelumnya, pernah juga dari direktur guru, pernah menjadi kepala pusat litbang, ya, mungkin dari situ terrekor sehingga dibutuhkan orang yang bisa bekerja cepat, eksekutor ya, dan punya dipandang ya, integritas. Di sini harus integritas tinggi Pak. Ya, ya. Di ini karena semua pekerjaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan publik, yang isu haji ini isu yang sangat sensitif. Betul. Setiap tahunnya. Nah, pekerjaan apa yang dikerjakan di Direktorat Pelayanan Haji dalam Negeri? Satu itu terkait dengan kuota haji. Nah, Jadi tahun ini 221.000. ya secara total, tapi yang diurus di sini ada 203.000, ada data yang saya bisa baca ya. Kalau di sini 203.320. Karena begini, jamaah haji itu kan ada jamaah haji reguler. Nah, di sini jamaah haji reguler. Yang Bapak tangani. Ya, tangani. Nah, selain reguler ada haji khusus 17.500-an. Lainnya lagi ada namanya furoda Pak. Itu yang langsung kuota dari Saudi. Keluarga kerajaan. Nah, yang kami urus itu yang 203.000 sekian tadi. Nah, itu satu. Nah, ini sudah terbit keputusan Menteri Agama terkait penetapan kuota haji Pak. Jadi kuota haji itu dari 203.000 tadi Pak Menteri lewat keputusan Menteri Agama dibagi-bagi per provinsi. Supaya ada pemerataan. Jakarta sekian, Makassar sekian. Ada rumusnya itu Pak menentukan kuotanya. Karena di situ ada perbandingnya. Di situ akan dicek berapa persentase umat Islam di suatu provinsi dan dilihat juga daftar tunggunya. Ada rumusnya itu Pak untuk keluarlah banyak Aceh berapa, Lampung berapa, Makassar berapa, Balikpapan berapa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ada sumber. Ini sudah selesai. Nanti tiap-tiap provinsi membagi tiap-tiap kabupaten, kota ya. Nah, itu satu. Yang kedua terkait dengan pelunasan haji. Nah, ini yang sekarang nih. Ini waktunya dari lagi nih. pelunasan haji. Nah, yang ketiga di sini juga mengurus maskapai. Untuk Tahun ini baru saja kita tanda tangan dengan maskapai Garuda Pak Dirjen, saya dampingi. Jadi tahun ini publik harus tahu pemerintah memberi kesempatan kepada 3 maskapai. Satu dalam luar negeri itu Saudi Airlines. Yang kedua Garuda Airlines. Dan ketiga Lion Mentari Airlines. Itu Lion diberi ruang meskipun hanya 2 embarkasi ya untuk tahun ini. Dan ini semua standarnya sama, full service. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat urusan kami di sini juga terkait dengan souvenir atau kelengkapan haji. Ya seperti batik haji itu dari sini juga diurus, tapi itu CSR. Ya. Jadi Kementerian Agama hanya menerbitkan motif batiknya seperti ini, ya nanti CSR masing-masing bank yang selama ini tempat penampungan haji, uang haji, keuangan haji yang menyelesaikannya. Kita hanya memberikan rambu-rambunya saja. Kita tidak langsung, intinya adalah ya karena biaya juga CSR dari mereka. Mereka CSR. Kita hanya memberikan speknya saja. Kemudian
Ya, mereka harus ikuti regulasinya. Kemudian ya kita rambu-rambunya umpamanya harus menghidupkan UMKM ya. Nah, kemudian souvenir haji juga di sini seperti pakaian ihram, mukena, kemudian gelang, gelang haji ini. Ya. Itulah bagian, dan yang selanjutnya visa. Ini juga sedang nih Pak. Itulah. Koper termasuk nggak taruh koper? Nah, koper itu di sini juga, tetapi itu urusan maskapai. Oh, itu maskapai. Kita tidak urus, kita hanya memberikan standarnya, ada aturannya, keputusan Menteri Agamanya, kopernya begini. Nah, tahun ini ada 3 Pak yang didapatkan jamaah. Jadi ada koper besar yang dipakai untuk kebutuhan jamaah, ada koper kabin yang bisa dibawa naik pesawat, dan sama ada tas ranselnya khusus untuk Ar-Husna. Nah, ransel ini tidak bisa dibuka, dipakai kalau naik pesawat. Ya. Kalau balik jangan juga dipakai. Nah, makainya itu khusus pada saat wukuf di Arafah, Ar-Husna, Musdalifah dan Mina. Setelah itu dimasukkan lagi ke kopernya. Ini perlu ada sosialisasi ini. Jangan sampai karena dikasih 3, begitu mau naik pesawat ditenten-ten pula anak-anak itu disimpan, tidak boleh. Jadi itu, dan kira-kira itulah pekerjaan besar di sini. Visa ini ini perlu juga kita, termasuk juga perlindungan jamaah haji. Dari sini kita pemerintah lewat Kementerian Agama bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi setiap jamaah sebelum pelunasan harus melunasi BPJS Kesehatannya. Kita tidak minta-minta. Nanti ada apa-apa di tanah suci, ada sakit, ada ini, sakit berat dan sebagainya, sampai yang sangat berat itu akan dijamin oleh BPJS Kesehatannya ini khusus untuk haji ya? Ya, untuk haji. Itu kira-kira besarnya lebih kurang berapa? Ada ketentuannya tuh, ada yang 35.000, ada yang naik-naik itu ada beberapa ribu, ada ketentuannya. Ada 150 kayaknya. Nah, tentang pelunasan biaya perjalanan ibadah haji nih, BPH nih. Kira-kira gimana nih? Jadi gini, tentang pelunasan ini terima kasih Pak Edi, ini penting banget sosialisasi. Kita begitu Pak Presiden Jenderal Prabowo Subianto tanda tangan tanggal 12 Februari terkait dengan Kepres Haji itu nomor 6 2025. Besoknya kita terbitkan SK keputusan Menteri Agama terkait dengan biaya haji. Jumatnya tanggal 14 itu kita sudah mulai membuka untuk pelunasan haji, biaya haji. Nah, salah satu syarat pelunasan jamaah haji ini adalah itu BPJS Kesehatannya harus aktif. Nah, jadi ini para jamaah, makasih Pak Edi Wijaya, saya minta kepada jamaah dicek-cek dokumennya harus aktif BPJS Kesehatannya. Gitu. Nah, baru bisa melakukan pelunasan. Sampai hari ini Pak, ini sudah berapa persen yang lunas? Alhamdulillah sudah ada 119.941 calon jamaah yang melunasi Pak. Kira-kira hampir 60%, 59%. Ya, 58,99%. Ya, 59%. Ya, kita berharap besok ya, naik lagi sehingga nanti cepat pelunasannya. Ya. Ini tertanggal syuting hari ini tanggal 27 Februari 2025. Soalnya nanti berubah lagi kan. Ya, betul. Akan berubah terus ya. Ya, tiap saat Pak berubah terus.